Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan kiri saya sudah ada Ronggeng Dukuh Paruk, novel yang menceritakan perjalanan hidup seorang gadis muda bernama Serintil dalam menapaki takdirnya sebagai seorang ronggeng. Tapi di balik gemerlap panggung dan bunyi denting gamelan, datang badai prahara 65 yang mengubah kehidupannya. Ini dia, Discover with Afif Faiza dari kelas 11-2, resensi Ronggeng Dukuh Paruk. Novel ini ditulis oleh Ahmad Tohari dan diterbitkan pada tahun 1982 oleh Gramedia Pustaka Utama. Novel Ronggeng Dukuh Paruk ini membawa kita ke pedukuhan miskin dan terpencil di Jawa Tengah, yang satu-satunya kebanggaan adalah tradisi ronggeng. Tokoh utamanya adalah Serintil. Ia ditunjuk sebagai seorang ronggeng setelah ronggeng sebelumnya wafat. Hal ini membuat ia menjadi simbol pemujaan sekaligus objek kenistaan desa. Klimaksnya itu terjadi ketika prahara politik tahun 1965 melahap Dukuh Paruk, membuat Serintil dicap sebagai tahanan politik karena ia dan Dukuh Paruk terafiliasi oleh suatu partai. Partai apa ya? Setelah bebas sebagai tahanan politik, Serintil memutuskan untuk hidup bahagia sebagai seorang wanita sederhana. Namun, stigma masa lalu dan trauma politik yang begitu kuat membuatnya tenggelam dalam kesepian yang menghancurkan jiwanya. Ini dia 3 alasan kenapa kalian harus membaca Ronggeng Dukuh Paruk. Alasan yang pertama, gaya penulisan. Buku ini memiliki gaya penulisan yang indah dan puitis. Meski mengangkat tema yang sedikit keras, buku ini mampu menggambarkan suasana desa dan tradisi dengan sangat baik. Alasan yang kedua, yaitu banyak nuansa budaya lokal di buku ini. Jika kalian suka cerita dengan latar pedesaan Jawa dan tradisinya yang unik, buku ini akan sangat menarik untuk kalian baca. Alasan yang ketiga, buku ini mengandung latar belakang sejarah dan politik di Indonesia. Jadi, buku ini tidak hanya tentang budaya, tapi juga menggambarkan pergolakan politik di Indonesia, khususnya tahun 1965, G30S. Buku ini memiliki kekurangan, yaitu gaya bahasanya yang sedikit berat, sehingga kadang menyulitkan untuk membaca beberapa kalimat. Sekian resensi buku dari saya. Sampai jumpa di resensi buku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 今この世界で